Baru tiba di stasiun setengah jam sebelum keberangkatan. Karena hari ini saya perjalanannya agak dadakan ya. Baru beli tiket sekitar kurang dari 2 jam yang lalu. Terus prepare berangkat ke stasiun Lempuyangan. Saya hari ini bakalan naik kereta Progo. Bahkan keretanya itu sudah tersedia, sudah dilansir di jalur 2 ya. Karena saya agak sedikit terlambat dibandingkan di perjalanan-perjalanan sebelumnya. Nah itu dia, rangkaian kereta Progonya sudah ada di jalur 2. Mana pintu masuknya sih? Oh ini kenapa ini? Apakah sedang di rehab atau gimana, dikasih garis? Kita cari ekonomi 8. Stasiun Lempuyangan cuy. Kapan ya terakhir naik kereta dari Progo? Dari Lempuyangan. Halo Kak. 6. Jadi caranya kita cari dulu. Kebetulan karena Progo ini kan cuma satu kelas layanan, tidak ada pilihan kelas, jadi nggak usah cari-cari mana eksekutif, mana ekonomi. Semuanya ekonomi. Tinggal cari nomor kereta atau orang awam menyebutnya gerbong. Nomor kereta 7, saya masih satu lagi di belakang sana. Saya ngambil nomor kecil, berarti ada di area belakang ya. Ini pintu untuk nomor besar. Nomor kecil ada di sana. Dan sampai sekarang kereta Progo masih pakai pembangkitnya Taksaka loh. Tuh. Spesial banget kan? Nah, ini saya ngambil kursi nomor 4 Delta. Jadi untuk mengatur tuas recliningnya itu ada di bawah situ tuh. Ya, udah lumayan agak mundur. Dan ritual yoga gorden jangan lupa biar dapat pemandangan yang maksimal. Kalau di area belakang tadi kan agak sedikit bising karena kebetulan bersinggungan dengan kereta pembangkit. Saya di ekonomi 8 itu, jadi ekonomi paling akhir, paling dekat dengan pembangkit. Di area depan sini dekat dengan lokomotif. Jadi Progo ini total dalam satu rangkaiannya ada 8 kereta ekonomi, ada 1 kereta makan dan 1 pembangkit. Saat ini saya lagi jalan jauh banget dari belakang menuju ke paling depan, pengen lihat lokomotif. Lumayan sepuh juga ya, pakai CC2017803 Depo Jogja.
Kereta Progo berangkat tepat sesuai jadwal dari stasiun Lempuyangan dan menjelang stasiun Yogyakarta ini berjalan pelan. Kok rasanya malah kayak mau berhenti luar biasa ya ini, padahal kan harusnya secara jadwal Kereta Progo itu melintas langsung di stasiun Yogyakarta. Nggak tahu kenapa ini, apakah ada antrian di depan atau gimana. Jangan-jangan berhenti ya. Ini nggak tahu, tiba-tiba ada kereta bandara di jalur 4. Nah ini kan stasiun Yogyakarta ya. Tadi sempat agak melambat pelan banget gitu kan, kayak melata. Tapi sekarang sudah agak bergerak lagi, sudah mulai agak berasa melintas langsungnya. Tadi itu bener-bener kayak mau BLB, mau berhenti gitu loh. Ini kondisi stasiun Yogyakarta sekarang. Belum, nggak terlalu ramai sih siang gini ya. Ada kereta apa itu? Oh Lodaya, kelihatan dikit tadi. Kereta Progo punya jadwal baru ya di KPK 2025 ini. Berangkat dari arah stasiun Lempuyangan Jogja sekitar pukul 1, lebih tepatnya pukul 13:10 dengan estimasi ketibaan di Jakarta di stasiun Pasar Senen jelang pukul 9 malam. Berbeda dengan perjalanan di KPK sebelumnya, Kereta Progo berangkat sekitar jam 12 dengan waktu ketibaan yang hampir mirip sekitar jam 9 malam. Tapi berhubung Kereta Progo ini di KPK 2025 terdapat peningkatan kecepatan, maka meski jadwal perjalanan atau jadwal keberangkatannya mundur 1 jam, tiba di Jakartanya hampir mirip ya waktunya. Durasi perjalanan sebelumnya Progo itu mencapai 9 jam ya, terasa sangat lama. Dan sekarang di KPK yang baru ini terdapat efisiensi sekitar 1,5 jam menjadi sekitar 7,5 jam saja. Kita tiba on time di Kuto Arjo. Nih karena dekat sama pembangkit, begitu keluar kereta itu langsung bising banget ya sama suara pembangkit ini. Berangkat dari Kuto Arjonya on time. Itu ada rangkaian ekonomi Kemenhub ya. Di Kuto Arjo mungkin persiapan buat kereta tambahan. Ini pembangkitnya stainless. Nah, ada yang baru di KPK 2025, Kereta Progo menambah 1 stasiun singgah, yaitu stasiun Kutowinangun ya. Sebelumnya melintas langsung di stasiun ini, sekarang kita melayani turun naik penumpang. Jadi sebelumnya ada 13 stasiun singgah di antara stasiun Lempuyangan dan stasiun Pasar Senen menjadi 14 dengan penambahan 1 stasiun yaitu Kutowinangun. Dari stasiun Lempuyangan singgahnya di mana aja sih, atau gampangnya kalian bisa naik atau turun di mana saja, yaitu di stasiun Wates, stasiun Kuto Arjo, stasiun Kutowinangun, stasiun Kebumen, stasiun Karanganyar, stasiun Gombong, stasiun Kroya, stasiun Purwokerto, stasiun Krupuk, stasiun Ketanggungan, stasiun Cirebon Perujakan, stasiun Haurgelis, stasiun Bekasi, dan stasiun Jatinegara sebelum nanti tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Di dalam kabin ini sekarang adem banget, terus ditambah ngelihat ke arah luar,
Mendungnya kok amazing banget, Rek. Pekat banget. Cuacanya perlu menjadi bahan perhatian ya. Perlu diwaspadai, terutama buat yang sedang dalam perjalanan. Tuh lihat mendungnya. Kalau yang ini tuh bayangan lampu ya, Rek. Lampu kabin yang itu bayangannya mantul di kaca jendela ini, bukan terus di langit ada garis-garis itu enggak ya. Kalian bisa lihat mendungnya super sekali. Semoga semua selamat di perjalanan ya. Buat kalian yang lagi naik kereta tapi baterai gadgetnya habis, tenang aja. Kereta juga menyediakan sumber kelistrikan, colokan listrik. Ada di sisi kanan atau kiri penumpang dekat jendela ya, di tembok kereta seperti ini. Kebetulan untuk Armada Nyuken ini pakai tipikal universal, ada colokan 2 dan colokan 3. Tinggal colokin aja. Nah, mana sih? Sudah bisa langsung dipakai. Nah, kalau kalian kejauhan dari sisi jendela, di bagian tengah antar kursi ini juga ada port USB. Nah, ini juga bisa buat ngecas nih yang warna biru ini. Tinggal colok aja langsung pakai. Jadi ada satu di situ dan ada satu di sini ya. Nice. Wow, lumayan, awal banyak 4 menit. Wah, cuacanya, Rek, kayak bersalju. Gerimis kecil-kecil di Kroya. Di Kroya kita ketemu dengan kereta angkutan BBM. Gak tahu ini mengarah kemana, tapi searah dengan perjalanan Progo ya, arah ke depan sana lokomotifnya. Di kereta ekonomi 7 diisi air dari bawah ya. Sedangkan di ekonomi 8 diisi airnya dari atas. Nggak tahu kenapa bisa beda-beda begini ya. Ini kalau isi minyak goreng ini bisa buat masak berapa tahun ya. Satu ketel ini. Kelihatan tarik langitnya, aduh, pekat banget mendungnya. Basah semuanya. Wih, awal 3 menit tiba di Puerto Rico. Ini ketemu sama kereta apa ya? Ekonomi apa ya ini? Nyuken ya. Nyuken modifikasi. Depo Solo. Kita punya waktu berapa ya? Sampai 03. Lumayan sih. Aduh, langsung berisik sekali. Selamat datang di Purwokerto. Ini sumber kebisiknya tuh ada di belakang sini. Jadi lumayan mengganggu suara saya. Ini pergerakan penumpang di Purwokerto. Kalau ada yang turun, berarti kemungkinan besar
menggunakan tarif khusus dari Lempuyangan ke Purwokerto ya, 105.000. Nah, ini salah satu kereta yang masih bertahan dengan tarif subsidi, kereta Serayu dari Purwokerto ke Jakarta sebenarnya, tapi karena rutenya muter ke Bandung jadi panjang banget durasi perjalanannya. Sudah disiapkan di jalur 1 stasiun Purwokerto ya. Masih berawan tapi udah nggak hujan ya di Purwokerto. Ini ngemeng-ngemeng armada Kamandaka gitu masih pakai new gen, bukan masih ya, sudah pakai new gen modifikasi. Kayaknya di depan sana ada kelas eksekutifnya ya. Kayaknya pengen ke toilet. Cuman di ekonomi 8 ini toiletnya hanya ada di depan saja, jadi harus jalan agak maju. Tak kasih lihat toiletnya ekonomi new gen. Ya, toilet cowok yang warnanya biru. Oke. Jangan lupa dipastikan untuk terkunci. Jadi seperti ini kira-kira kondisi toilet cowok di kereta ekonomi stainless steel new generation. Ada wastafel kecil, ada foot washer, tisu gulung, tempat sampah, jet shower. Ini klosetnya duduk, dan itu tombol flashnya. Jadi kalau sudah beres urusan kalian, jangan lupa untuk di flash. Wih, udah stasiun Perupuk. Abis ini pengen ngecek kecepatan Progo bener nggak bisa sampai 120 km per jam. Sambil nunggu Progonya ngepot sampai 120, saya pengen ngomongin dulu nih mengenai pengalaman duduk di kereta Progo yang menurut saya dan saya rasa hampir semuanya sepakat ya bahwa kursi yang digunakan di armada ekonomi stainless steel new generation ini adalah kursi yang menduduki tahta tertinggi soal kenyamanan. Dilihat dari bentuknya, kemudian sandaran yang sesuai dengan kontur punggung, terus dudukannya yang mampu menopang berat penumpang, dilengkapi juga dengan fitur revolving dan reclining ya, memastikan perjalanannya searah dengan laju kereta dan meningkatkan kenyamanan karena sandarannya bisa diatur derajat kemiringannya. Ini udah bener-bener mantep banget dah. Setuju nggak kira-kira? Atau kalian punya pendapat lain ya mengenai kursi di kelas ekonomi? Ada nggak yang lebih nyaman dari armada ini? Alah, pemandangannya hari ini, sore ini deh, pemandangan Samsat yang ditunggu-tunggu dengan background gunung pula. Itu Gunung Ciremai bukan ya? Dan yang pasti di petak Perupuk Cirebon, petak di mana kereta-kereta boleh melintas sampai dengan 120 km per jam, Progo hari ini digeber menurut catatan saya sampai di kecepatan tertinggi 118 km per jam ya. Sedikit lagi nyaris top speed. Dan memang peningkatan kecepatan ini berdampak cukup besar ya, signifikan, karena ada penghematan durasi perjalanan sampai 1,5 jam. Lumayan banget kan, dari semula 9 jam sekarang cukup 7,5 jam saja. Untuk untuk kereta Progo ini sudah lompatan yang cukup jauh.
Dan mari kita menikmati sejenak pemandangan yang sangat keren banget ini, mahakarya yang luar biasa. Sedang proses merapat stasiun Cirebon Perujakan ya, semoga on time. Ya bener, on time. Kita punya waktu sekitar 6 menit singgah di Cirebon Perujakan. Belum dibuka, nut. Ayo buka. Mana, belum nyala. Nah ini dia. Wih, lumayan tinggi nih. Waduh Gusti. Selamat datang di Cirebon. Iya. Wih, ada yang turun, Rek. Ada yang naik juga. Dari tadi perjalanan diguyur hujan ya. Cirebonnya kering cuy. Mana langitnya cerah, tadi bisa lihat samsat. Sebuah kebahagiaan tersendiri. Kayaknya mumpung lagi berhenti, aku mau menuju ke kereta makan yang katanya ada di depan ekonomi 6 dan di belakang ekonomi 5. Pengen membeli sesuatu guys, jadi tidak menyusuri lorong. Lumayan lah, paling nanti baliknya yang ke ekonomi 8 baru menyusuri lorong. Kira-kira ada makanan apa ya? Mari kita lihat. Wadah, rame cuy kereta makannya. Kereta makan Yugen yang selalu cakep dilihat. Karena tadi berhentinya di Perujakan, maka di Kejaksan kita melintas langsung ya. Dan saya sudah berada kembali di kereta ekonomi 8. Saya sudah membawa segelas teh premium. Nih, gula batunya belum aku masukin. Spesial gula batu ya. Ini kayaknya gulanya sudah mencair. Mencair apa meleleh sih kalau gula batu. Wah, panas cuy. Sendoknya sampai penyet ini. Udah sih kayaknya. Wait. Waduh, repot amat ya. Mana tulisannya premium tea? Nah ini. Buat area-area yang sedang dalam perjalanan, tetap jangan lupa untuk membudidayakan cara minum teh. Lihat, panasnya kayak menggoda sekali. Mari kita budidayakan ritual ini. Mantap kali kan. Warnanya cantik banget. Mari kita keren sekali. Kenapa minum teh bisa seenak ini ya? Ini keretanya agak shaky-shaky. Tadi di beberapa kesempatan itu suspensinya agak terasa kaku, nggak tahu kenapa ini, mungkin agak sedikit kurang prima aja nih. Mari kita lanjut ngeteh. Mantap. Kereta Progo baru saja meninggalkan stasiun Haurgelis. Dan kalau ingat perjalanan kereta Progo di KPK sebelumnya, Progo mengalami 2 kali penyusulan. Satu disusul Argo Semeru di Kroya, dan di Haurgelis itu berhenti lagi untuk disusul oleh Purwajaya. Nah di KPK yang baru 2025, Progo bebas dari penyusulan. Bahkan sebenarnya di belakang Progo ini ada kereta Taksaka ya, tapi tidak sampai tersusul. Jadi enaknya naik armada Yugen ini, di ujung-ujung kabin ada Passengers Information Display. Dan saya kok merasa adem banget di dalam kabin.
Rupanya suhunya 21 derajat Celcius dan memang sedingin itu ya, Rek, ya. Selain itu juga kita bisa cek kecepatan perjalanan kereta, terus keterpakaian toilet juga bisa kelihatan di PIDA sini. Informasikan saat ini kereta api Progo telah memasuki stasiun Bekasi. Meninggalkan stasiun Bekasi. Jam segini Bekasinya masih ramai ya. Penumpang KRL-nya juga masih ramai meski tidak sepadat di jam-jam sibuk. Review yang lebih lengkap sudah saya buatkan videonya di kesempatan pertama saya naik Progo sejak kereta ini berubah rangkaian, berubah armada ya, kisaran bulan Oktober tahun lalu. Dan mengenai pengalaman perjalanan saya kali ini lebih fokus mengenai perubahan apa saja yang terjadi di operasional kereta Progo sejak pemberlakuan KPK tahun 2025. Jadi dari segi sarana tidak ada perubahan, hanya saja kereta Progo sekarang berangkat mundur 1 jam dari jadwal semula, sekitar jam 1 siang dari Jogja, menempuh perjalanan yang lebih singkat sekitar 7,5 jam menuju ke Jakarta. Kemudian ada penambahan 1 stasiun singgah yaitu stasiun Kutowinangun. Hari ini saya naik di ekonomi 8. Dari segi suspensi ya overall nyaman sih, meskipun di beberapa kesempatan saya rasa suspensinya agak sedikit kaku. Kebisingan teredam dengan sangat baik. Pengaturan suhu hari ini dapat armada yang adem banget. Kemudian pengaturan pencahayaan oke, yang lain-lain sudah mantap lah ya. Apalagi kalau saya lihat dari segi harga, kereta Progo ini di antara kereta komersil yang melayani rute Jogja-Jakarta menjadi tiket kereta yang harganya paling murah di antara kereta komersil ya, jangan bandingkan dengan kereta Bengawan. Bahkan harganya lebih murah jika dibandingkan dengan ekonomi Fajar Senja Jogja yang masih menggunakan armada generasi yang pertama. Makanya Progo ini sekarang jadi selalu rame lah. Mana jamnya juga menurut saya juga cukup baik. Jadi bisa menjadi pilihan atau yang paling recommended lah untuk melakukan perjalanan dari Jogja ke Jakarta. Pengalaman duduk naik armada ekonomi jenis ini saya rasa saat ini menjadi yang terbaik dan ternyaman ya. Mengingat bentuk kursi yang saya rasa lebih sesuai dengan postur punggung, dudukan yang mampu menyangga dengan baik, kemudian fitur reclining yang menjadikan kita lebih nyaman dengan tidak duduk tegak, fitur revolving yang memastikan kita bisa mengikuti arah laju perjalanan kereta. Ya, menurut saya, pendapat saya dan mungkin sebagian besar penumpang, ini adalah pilihan naik kereta ekonomi yang paling nyaman untuk saat ini. Dan kereta Progo sedang menuju ke Jatinegara, kemudian akan segera tiba di tujuan akhir perjalanan. Saatnya saya untuk bersiap turun. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Kereta apa itu yang lagi berangkat dari Senen? Kok ada stainless steel, ada mild steel? Kacau gitu. Oke, finally. Kok ada logo C4-nya YK di sini? Ih, Mataram cuy, pakai C4 dong. Selamat datang di Jakarta. Terima kasih, Progo.
Wah, di paling pinggir. Turun tangga cuy. Dari stasiun Pasar Senen, izinkan saya untuk pamit undur diri. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu. Pamit. Jakarta.